Mungkin kita bisa bertanya, mengapa seseorang memilih jalan hidup menjadi seorang aparatur sipil negara? Ada banyak cerita. Kadang adalah nasib, yang mulia adalah sebuah panggilan hidup. Tadi saya sudah berbincang-bincang dengan seorang ASN yang kebetulan sedang mengikuti Diklat Tim 2 di Serondol, Semarang. Beliau adalah Ibu Dr. Didi Hanifah Listiarini. Selamat datang Bu di Jawa Tengah. Selamat datang di sini. Saya sebutkan selamat datang karena kabarnya itu datang dari Cimahi Bu ya? Iya, jauh-jauh dari Cimahi untuk belajar di BPSDM Jamas. Asli dari mana Bu? Saya sendiri aslinya Temanggung, Pak. Temanggung? Sebelah mana Bu? Masjid? Sebenarnya masjid itu. Sebelah masjid ada warung pecel. Iya. Ada SMP Muhammadiyah di situ. Berarti kita tetangga Bu ya? Kecil ternyata. Tapi akan mengurangi value dari kita ngobrol-ngobrol soal persiapan Ibu menyiapkan proyek perubahan bagi Kota Cimahi. Kota Cimahi. Judulnya kalau nggak salah interoperabilitas dan digitalisasi sistem informasi melalui up-to-date untuk optimalisasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di Kota Cimahi. Banyak sekali. Tapi seorang ASN itu harus mencoba untuk tiba di level ini Bu ya? Iya. Di Klaten 2 Di Klaten 2. supaya bisa menjadi sekda. Itu pilihan itu. Saya kira nasib Bu ya. Bu Rini, Dr. Didi yang sekarang akan membuat proper soal akuntansi, administratif, Sangat administratif. dan seru banget tuh interoperabilitas. Ya. Bayangan saya ini kan menjadi semacam dashboardnya Gubernur Jawa Tengah tentang Betul. serapan anggaran segala macam. Betul. Tapi seperti itu ya? Iya, seperti Di itu. Cimahi belum ada Bu? Sebenarnya sudah ada, tetapi belum secara komprehensifnya ada. Jadi kami atau saya di BPKAD, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, itu adalah sebagai pengelola keuangannya kota. Bahasa kerennya sebagai bendaharanya kota. Nah tentunya di dalam kita bekerja ini, di dalam pemerintahan, uang yang kita gunakan itu adalah APBD yang harus dipertanggungjawabkan oleh kami ASN kepada rakyat semuanya. Karena APBD itu berdasarnya kan dari pajak ya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami dituntut dalam hal ini di BPKAD itu untuk memberikan suatu pelaporan atau pertanggungjawaban yang utuh dan itu bisa diterima oleh pemeriksa-pemeriksa keuangan minimal dan yang optimalnya adalah memang sebanyak-banyaknya bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat seperti itu. Antara pemerintah ini ada fungsi trickle down effect, Ya, manfaat rembusan ke bawah. betul. Ini bulan Maret Bu, sudah berapa persen serapan kira-kira? Nah, ini Pak yang sebagai sebagai latar belakang kami melakukan satu proyek perubahan atau suatu inovasi yang akan kami lakukan di BPKAD. Di antaranya memang ada keprihatinan kami. Selama ini semua OPD membuat satu anggaran kas yang sudah sangat jelas. Januari mau berapa, Februari mau berapa, sampai akhirnya nanti kurva itu bagus Pak, sesuai dengan kemampuan. Tetapi pada kenyataannya, biasanya Januari Februari itu masih pada santai. Sehingga antara perencanaan yang sudah direncanakan dengan kenyataan itu ada di bawah kenyataan. Nah inilah yang ingin kami dorong supaya nanti ini bisa sesuai dengan perencanaan. Karena tentunya kalau penganggaran itu terlambat, otomatis kegiatan juga terlambat. Bagaimana nanti output dan outcome untuk masyarakat kalau pelaksanaannya tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Sehingga kita butuh controlling. Memang di dalam BPKAD atau mungkin di kami Pak di Keuangan ini memang ada aturan-aturan rigid karena kami adalah sebagai administrator dalam hal ini. Tentunya ini yang harus kita lihat. Yang mungkin yang menjadi pertimbangan salah satu di antaranya adalah memang di BPKAD ini banyak sistem juga Pak. Sistem informasi yang harus kami kelola. Jadi dari Kemendagri ada namanya SIPD, kemudian dari semua kemudian dari kantor pajak, dari keuangan dan lain sebagainya ada beberapa sistem yang harus kami kelola. Tetapi yang kami sayangkan sistem itu berdiri sendiri-sendiri. Sehingga kami di dalam hal ini di pemerintah daerah sangat kerepotan untuk mengakses semua sistem itu yang harus selesai dalam waktu yang ada timeline-nya. Harus ada bulanan, harus ada 3 bulanan, harus ada 1 semesteran dan 1 tahun. Terima maaf sudah Bu. Ya. Mungkin ini semacam kritik dan masukan kepada kepala BPSDMD. Kalau properti kadang-kadang menjadi semacam egoistik gitu kan. Kapan akan menjadi melting? Ini
Tapi menarik yang saya dengar ini. Bu, saat tadi mau menyebutkan ada input, output, dan outcome. Betul. Di Cimahi ada biro atau badan pengadaan barang dan jasa? Ada. Di situ bisa mengatur tentang efisiensi penggunaan anggaran antara perencanaan dan realisasi. Betul. Bisa. Jadi begini. Apakah outcome-nya yang jadi seperti itu? Di antaranya, karena memang kalau kita berbicara badan atau mungkin UPT atau mungkin bagian yang mengerjakan barang dan jasa, itu dia hanya sebagai administrasi untuk pelaksanaan barang dan jasa. Tapi sebagai decision making-nya itu adalah ada di PA, Pak, pengguna anggaran. Kembali lagi, pengguna anggaran itu ada di kepala SKPD. Nah, kami dalam hal ini sebagai PPK SKPD, jadi sebagai pemegang keuangan, ini kami akan mengatur. PA mengajukan uang berapa untuk seperti apa itu ada di kami. Tapi untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa itu dilakukan oleh diserahkan kepada badan atau bidang atau untuk yang mengelola tentang pengadaan barang dan jasa. Jadi dia hanya sebagai agent saja, Pak. Tapi tetap sebagai pelapornya dari pengguna anggaran. Bu, soal besarnya kan sekarang ASN ini harus melakukan reformasi birokrasi. Betul. Ya. Value dan poin-poinnya semuanya sudah jelas. Iya. Tapi kita juga masih mendengar istilah dinas basah, dinas kering, sedikit tidak wajar. Dalam hal itu Ibu sebagai kepala BP KAD, ya. Seberapa bagus sebenarnya efisiensi bisa tercipta dari perencanaan pesimistis di Bapeda, kemudian diketok dalam RAPBD, dan kemudian menjadi hal yang dieksekusi selama 1 tahun. Efisiensi masih mungkin kan? Mohon maaf, di Jawa Tengah itu bisa melakukan efisiensi kadang-kadang bisa sampai 200 miliar. Sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan. Jadi kalau kita berbicara dari perencanaan dulu ya, dari Bapeda. Bapeda itu membuat perencanaan, kemudian nanti berapa buku anggarannya itu nanti akan ada di kami, di BPKAD. Karena di situ ada standar harga, ada analisa standar biaya juga. Jadi kalau pertemuan 5 orang butuhnya berapa itu sudah ada, Pak. Itu adalah buku tertinggi. Kemudian itu akan dituangkan di dalam DPA, dokumen penganggaran di masing-masing SKPD, dan itulah yang menjadi guidance untuk melaksanakan. Di dalam pelaksanaan tentunya ini ada hal-hal tertentu yang bisa diefisiensikan. Itu kan adalah standar harga tertinggi yang ada. Nah, oleh karena itu ini kami juga ingin mengawal, Pak, karena based on pengalaman kami di Cimahi, angka itu cukup besar silpa kita, Pak. Silpa itu ada yang tidak dilaksanakan, tapi tidak efisiensi. Nah, ini yang mungkin menjadi cap kami, Pak, untuk bisa dioptimalkan. Karena kami penyerapan paling hanya sampai 75, paling tidak 80% total anggaran. Jadi silpa kami cukup besar. Itu anggarannya kebanyakan atau kemampuan serangnya kurang? Ada dua, enggak, Pak. Kalau anggaran kebanyakan enggak, Pak. Kalau ditanya semua butuh uang, iya pasti butuh. Semua dinas pasti akan mengajukan uangnya banyak. Tetapi pada waktu implementasi, ini yang harus kita kawal. Dan pada waktu implementasi ini ada yang mereka karena mungkin jadwalnya tidak tepat, akhirnya tadi Pak, karena penyerapan anggarannya tidak tepat, Anda kan nggak kebagian waktunya, Pak. Sampai 20%, Bu? Sampai 20%, Pak. Pengalaman. Nah, ini adalah menjadi salah satu inovasi yang harus kami lakukan. Karena begitu kami duduk di sana, ini sesuatu masalah. Karena uang itu harusnya bisa dioptimalkan untuk masyarakat. Ya kan, jadi bisa nanti pada waktu kita 6 bulan, kemudian kita lakukan evaluasi, kita bisa kan melakukan perubahan anggaran. Kalau itu bisa dideteksi dari awal. Nah, ini yang mungkin perlu kita optimalkan di sini. Jadi bagaimana masing-masing SKPD ini melakukan penganggaran sesuai dengan jadwalnya. Oleh karena itu, dalam hal ini untuk mengawal ini, kami melakukan tadi Pak inovasi dengan melakukan interoperabilitas. Sebenarnya sistem sudah ada. Kami namanya interoperabilitas itu tidak membuat sistem, Pak, tapi menggabungkan beberapa sistem. Jadi tidak masing-masing berdiri sendiri-sendiri, Pak, tapi menggabungkan untuk saling bisa berkomunikasi. Menggabungkan. Dari Kemdagri, dari pajak, betul, dari Pemkot Cimahi. Iya, jadi beberapa sistem yang ada, kalau kami lihat banyak proyek perubahan yang membuat sistem, Pak. Tapi apakah itu akan efektif dan apakah itu akan bisa digunakan secara optimal? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Seperti yang kami alami di PPKAD ini ada kurang lebih 15 sistem yang kami harus pelihara dan harus kita isi, sehingga nanti ujung-ujungnya adalah BPKAD adalah menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
dan ujung-ujungnya diperiksa oleh BPK, sehingga BPK akan bisa memberikan rapor wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian atau disclaimer. Selama ini Cimahi statusnya? Alhamdulillah untuk Cimahi saat ini sudah 8 kali Pak berturut-turut kita mendapatkan BTP. Wajar tanpa pengecualian? Ya, wajar tanpa pengecualian. Apa lagi Bu? Tetapi Pak, di dalam wajar tanpa pengecualian masih ada beberapa titik-titik catatan. Sehingga kami harus mengantisipasi karena hampir sebagian besar juga anggaran kami untuk belanja pegawai Pak. Nah di dalam menentukan belanja pegawai gaji orang, ini ada sistem dua Pak. Satu adalah SIM taspen gaji yang ditentukan oleh BP Taspen, Pak. Kemudian yang satu adalah oleh kami di BPKAD, jadi di kepegawaian Pak. Jadi tukin atau TPP? Enggak, ini belum sampai tukin Pak. Jadi BKD, Badan Kepegawaian itu ini anak naik pangkat, pensiun dan lain sebagainya. Ini harus disinkronkan. Selama ini bayi manual atau bayi ingkik begitu. Padahal ini sudah ada sistem. Di sini ada sistem. Kenapa ini tidak kita gabung saja? Nah ini adalah namanya interoperabilitas. Ini akan kami lakukan paling awal. Karena banyak kami temuin setiap tahun itu ada pengembalian kurang lebih hampir 3 sampai 4 miliar Pak kelebihan gaji. Kelebihan gaji? Iya. Karena misalnya sudah pensiun Pak, belum turun SK-nya masih tetap dibayarkan. Karena belum dari sana belum memberikan surat transfer. Nah ini yang kita akan kurangi hal-hal semacam ini. Sehingga ini langkah awal Pak untuk 60 hari ke depan, karena proyek perubahan itu kita 60 hari ke depan. Dan ini sebetulnya proyek yang sudah dulu digadang-gadang oleh pendahulu kami 6 tahun yang lalu sampai hari ini belum terrealisasi Pak. Ini sesuatu yang krusial. Jadi mungkin 6 tahun yang lalu sistemnya adalah Android base, iOS base. Sekarang kan web base atau sudah web base. Jadi rata-rata sudah web base, tapi ini belum berkomunikasi antara sistem ini. Oleh karena itu kita menggunakan namanya interoperabilitas. Ada alatnya Pak, sebenarnya dari Kominfo sudah dibuatkan namanya Government Service Bus. Itu sudah disiapkan. Tapi apakah daerah mau memakai atau tidak? Nah tergantung daerahnya. Dan ini apakah bisa diinovasikan atau dipakai oleh seluruh BPKD di seluruh Indonesia? Sangat mungkin. Saya tunggu. Insya Allah. Saya tunggu. Karena ada kalanya gini. Banyak pejabat politik yang menyebutkan semuanya sudah digitalisasi dengan aplikasi dan itu. Tapi ya aneh juga, sebagai pengguna ya, ibu baru satu aja. Betul. Ya kan? Kami ini berurusan dengan banyak hal, tenaga kesehatan, mulai segala macam, rakyat bu ya. Dan temukan kadang-kadang syarat ini udah nyambung. Mau beli tangannya sekarang harus pakai BPJS gitu kan? Betul. Itu nanti interoperabilitasnya adalah kesekitan dengan BPJS dan vaksin segala macam bu. Parameter-parameter apa yang masih mengkhawatirkan ini? Untuk yang di pembuatan sistem ini? Sebetulnya tinggal politik saja. Masa sih? Oh iya Pak. Jadi bagaimana masing-masing itu untuk menyadari bahwa itu menjadi penting. Mohon maaf. Kembali lagi di kami, nanti juga dari sistem kami akan menggandeng sistem keuangan yang ada di BPJS. Jadi begini Pak, memang agak unik saya sedikit bercerita tentang di gaji ini. Kita berbicara khususnya gaji yang kami kelola. Jadi dari gaji itu nanti kita harus pertama menghitung pajak. Apakah kita akan pakai pajak final atau pajak progresif? Itu sudah harus dihitung Pak. Dan kemudian nanti langsung dipotong dan disetorkan oleh bendahara pengeluaran yang masing-masing OPD. Ini harus terlaporkan Pak dengan namanya sinergi atau simfoni sistemnya. Ada lagi di sana sih. Mereka biasanya sendiri-sendiri Pak. Itu dari pajak. Kemudian yang kedua dari BPJS. Sekarang itu ada aturan bahwa 1% itu dipotong dari kami Pak, dan 4% itu adalah dari pemberi kerja. Nah ini juga harus dihitung Pak. Berapa yang harus kita setorkan? Karena mereka juga monitor. Jadi kami hubungan sistem nanti interoperabilitasnya itu tidak hanya ANSI hanya dengan PT Taspen, tapi kami juga akan berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan, akan berkolaborasi dengan pajak. Kemudian satu lagi adalah dengan Kementerian Keuangan. Karena setiap bulan kami harus memberikan laporan itu sebetulnya kepada Kementerian Keuangan. Kalau kami terlambat, DAO kita ditunda. Jadi memang itu yang sistem-sistem ini masih belum bisa berkomunikasi dengan baik. Apakah interoperabilitas akan mengganggu dalamannya dari masing-masing sistem? Tidak. Tidak. Jadi hanya di sini butuh apa? Kita siapkan tabelnya, kita buatkan namanya Government Service Bus di situ. Di sini butuh apa? Digabungkan. Selesai. Jadi kita tidak akan mengganggu privasi dari masing-masing sistem yang ada. Nah ini kan untuk secara umum ya. Kira-kira dibutuhkan nggak partisipasi aktif dari ASN supaya mendukung sistem ini?
ada, tetapi tidak langsung. Jadi begini Pak, kalau kita berbicara tentang tadi di sistem gaji, semua ASN punya kepentingan bersama. Sehingga ASN itu wajib mengupdate posisi kepegawaiannya itu ada di BKD kalau kami bilang, BKPSDMD kalau kami namanya, yang ngurusin kepegawaian. Updating itu di sana. Nah nanti kami akan melakukan integrasi interoperabilitas dari data kepegawaian ini langsung masuk ke SIM Taspen gaji yang dibikin oleh Taspen. Nah sehingga pada waktu tanggal 1 sudah keluar ledger gajinya dari Taspen. Itulah yang sebagai dasar kami untuk melakukan pembayaran. Setelah keluar dari SIM Taspen gaji, saya harus membuat perantara lagi untuk masukkan ke SIPD, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, yang untuk penata usaha keuangan untuk bisa mengakses. Jadi demikian panjangnya. Tetapi kalau interoperabilitas ini bisa berjalan, saya yakin sehari juga selesai Pak. Ini kan akhir bulan Maret Bu. Ya. Kita juga laporan pajak nih Bu. Oh harus Pak. Itu sudah terbayarkan belum Bu? Alhamdulillah kemarin kami sudah melakukan. What by person? Sistem dari Pemkab Cimahi Belum ada. Makanya nanti ke juga. depan kita akan sampai ke sana Pak. Jadi sudah tidak usah mupiak-mupiak lagi. Dan tidak perlu antri di Iya. HPP maupun antri nyari nomor EVIN segala macam Iya. di internetnya gitu. NJ Pak siap. Kata terakhir, progres ke depan, keuangan Pemkab Cimahi akan menjadi seperti apa? Apakah Sankos akan tetap tercatat, depresiasi juga akan tercatat? Kira-kira akumulasinya akan menjadi seperti apa? Ya. Karena kan tanahnya sudah terbatas, Bu. Penduduknya padat, Betul. bangunannya vertikal gitu. Iya. Kira-kira. Betul Pak. Jadi tadi saya bahasa kami di interoperabilitas itu tidak hanya ANSI untuk di pengelolaan keuangan. Kami juga akan menggandeng di pengelolaan barang. Karena memang kami tanggung jawabnya di dua itu Pak. Di dalam pengelolaan barang itu ada sistem-sistem juga. Sehingga nanti setiap tahun pada waktu kita menyajikan laporan keuangan, itu akan ada 12 laporan keuangan yang diantaranya 3 laporan keuangan itu tersupport dari aset Pak, yang tadi Bapak bilang ada depresiasi dan lain sebagainya. Nah ini harus semuanya dari mulai aset tetap, aset persediaan, dan aset tidak berwujud. Ini yang harus semuanya dielaborate masuk ke dalam laporan keuangan yang harus disetorkan atau diperiksa oleh BPK. Nah ini oleh karena itu kalau ini bisa tercatat dengan baik Pak, insya Allah kami bisa mengoptimalkan pemanfaatan aset yang ada sehingga terukur dan datanya secara up to date. Makanya bahasa kami adalah up to date. Sebetulnya up to date itu bahasa kerennya adalah melakukan apa yang Ini namanya bukan singkatan Bu. bukan up to date, kita ambil dari bahasa Indonesia lebih gampang Pak, kekinian begitu loh bahasanya. Jadi kami mengambil up to date itu ini untuk mengkinikan semuanya informasi itu sehingga selalu up to date kapanpun berada, apakah sekarang, apakah tahun ke depan, apakah 5 tahun ke depan tetap up to date seperti itu. Bisa mengikuti kekinian. Iya. Itulah bincang-bincang saya dengan Ibu Dr. Gigi Hanifah Listiarini MHM. Benar Bu? Iya Pak. MHM apa Bu? MHM apa Bu? Kebetulan saya dulu di Australia Pak, Master Health Management sebetulnya. Master Health Management yang sekarang mencoba menyehatkan keuangan dari Pemkab Cimahi. Dalam tanda kutip, beliau adalah salah satu perempuan terkaya di kota Cimahi. Karena yang mencatat ya, bukan yang memiliki. Itulah perbincangan kita dengan Bu Dokter. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan semoga prokesnya berjalan dengan baik Bu. Terima kasih Pak. Disetujui dan didukung oleh Pak Wali Kota. Iya. Bapak atau Ibu? Wali Kota Cimahi? Wali Kota Bapak. Bapak. Bapak Wali Kota. Salam buat warga Cimahi. Selamat menikmati jabatan lagi. Nah, itu dulu Bapak akan sampaikan.